Jadi kita lihat dari eh, potongan surat kabar yang ada di sini nih, Kota Malang dan Palembang itu eh, terpilih sebagai kota kreatif. Ada yang pernah dengar nggak sebelumnya? Kota kreatif itu apa ya maksudnya? Kenapa kota itu disebut kota kreatif? Ada yang udah pernah dengar? Kota Bandung, kota kreatif. Udah pernah dengar belum? Belum, Belum. Pak. Iya, silakan, Bimo. Udah pernah dengar? Belum, Pak. Biar ente yang jawab dan udah. Jadi kota Bandung adalah kota kreatif. Nah, apa sih sebetulnya untung sebuah kota tuh jadi kota kreatif? Jadi kita akan coba bahas dulu tentang definisi, konsep kota kreatif di Indonesia, aspek kota kreatif, aktivitas bisnis, status hukum, dan seterusnya ya. Nah, jadi kalau menurut Henry 2006, kota kreatif itu kota yang membuat seluruh warganya dapat mengekspresikan bakat, potensi di bidang apapun, khususnya seni, budaya, teknologi, arsitek, desain, musik, dan film. Jadi artinya kota kreatif itu banyak aspek ya yang eh, di mana warganya bisa berekspresi begitu ya. Kemudian yang berikutnya ini menurut Landry ini di bukunya Kota Creative City, The Creative City. Jadi dia lahirnya itu dari buah pikirannya Charles Landry dan Franci Bianchini yang tertulis dalam buku The Creative City. Menurut Landry dan Bianchini, bagi kota yang ingin menjadi sebuah kota kreatif harus melaksanakan 7 langkah dalam usahanya untuk menciptakan lingkungan dan atmosfer kota yang kreatif. Kemudian kita lanjutkan, kota kreatif atau Creative City ini menjadi konsep pengembangan kota yang dianggap dapat mendorong dan merangsang kualitas sumber daya manusia. Dikarenakan kota kreatif telah menjadi konsensus global untuk memastikan keberlanjutan sebuah kota di masa depan, di mana pada tahun 2050 diperkirakan sekitar 70% penduduk dunia akan hidup di daerah perkotaan. Kemudian kota kreatif di Indonesia, saat ini penerapan konsep kota kreatif mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dan semakin mengglobal. Pasalnya, konsep kota kreatif telah banyak diaplikasikan pada kota di negara seperti Inggris, Kanada, Amerika, Australia, dan Jepang. Sedangkan di Indonesia, tercatat ada 2 kota yang masuk ke dalam anggota UNESCO Creative City Network atau UCCN, yaitu Kota Pekalongan tahun 2014 dan Kota Bandung yang pada tahun 2015 bahkan untuk Kota Bandung terpilih menjadi pilot project Kota Kreatif se-Asia Pasifik. Kemudian aspek kota kreatif itu apa saja? Jadi kalau kita mau menilai kota kreatif itu menjadi kota yang diakui oleh UNESCO, ada beberapa aspek yang harus dimiliki, yaitu ada 3 aspek penting yang perlu dilakukan untuk menanamkan konsep kota kreatif. Yang satu, pemeliharaan dan pengembangan potensi ekonomi kreatif. Yang kedua, pemeliharaan kreatif kelas atau kelas kreatif atau golongan atau individu kreatif. Dan yang ketiga, perencanaan dan pengembangan lingkungan kreatif. 3 hal ini menjadi syarat yang fundamental dan vital bagi kota yang ingin menciptakan creative city. Nah, di sini kita lihat ada beberapa kota ya yang menjadi kota kreatif di seluruh dunia di kota desain. Nah, jadi eh, Bandung itu adalah kota desain sejak 2015. Artinya kita kan tahu kemarin minggu lalu pernah membahas bahwa ada subsektornya industri kreatif gitu ya. Salah satunya adalah desain. Nah, jadi Bandung itu bukan kota kuliner, bukan kota apa namanya fashion, tapi dia adalah kota desain. Dan siapa saja kota desain menurut UCCN ini?
di tahun 2015 ya, di sini ada Wuhan, Seoul, Nagoya, Kobe, Shanghai, Dubai, Shenzhen, Singapura, dan di Helsinki, Berlin, Bilbao, Saint-Étienne, Turin, Detroit, Meksiko, Puebla, Meksiko, Curitiba, Brazil, dan Buenos Aires, Argentina. Montreal, Kanada. Ada Brasilia, Brazil, dan Cape Town. Cape Town. Kemudian satu di Australia, Greater Geelong ya, Greater Geelong. Nah, aspek apa saja yang dimiliki oleh Kota Bandung untuk menjadi kota kreatif? Nah, di sini kita akan melihat bahwa Kota Bandung itu memiliki komunitas yang kreatif. Kota Bandung dengan iklim komunitas yang heterogen, namun terfragmentasi memiliki cara tersendiri untuk mengatasi permasalahan tersebut. Cara yang diambil oleh Pak Ridwan Kamil pada waktu itu ya sebagai wali kota dengan mendirikan wadah bagi komunitas yang diberi nama Bandung Creative City Forum atau BCCF dengan tujuan untuk menyatukan komunitas di Kota Bandung agar dapat terintegrasi, berkolaborasi, dan saling bergotong royong. Kemudian pertanyaannya gimana ya kita mengukur kota kreatif? Yang kedua, apa yang harus disiapkan dan bagaimana contohnya? Gitu ya. Nah, di sini dari surat kabar yang tampil ini kita lihat bahwa kota kreatif itu pilihan. Jadi kota itu boleh jadi kota kreatif, boleh juga dia tidak memilih menjadi kota kreatif. Salah satunya adalah Bandung. Nah, kita di kuliah ini kita akan coba lihat bagaimana Bandung diukur menjadi sebuah kota kreatif ya. Ada 7 langkah kota kreatif. Yang pertama, mengubah rintangan menjadi kreativitas. Kemudian yang kedua, menciptakan lebih banyak individu-individu kreatif. Yang ketiga, menggunakan katalisator berupa ruang kreatif baik fisik maupun non-fisik. Yang keempat, menyeimbangkan kosmopolitanisme dan lokalisme kota. Jadi menyeimbangkan antara aspek modern sama lokal. Yang kelima, partisipasi masyarakat yang tidak hanya slogan. Kemudian yang keenam, menyediakan layanan dan infrastruktur yang baik. Dan yang terakhir adalah manajemen birokrasi yang praktis dan efektif. Nah, ini coba tolong dicatat ya. Jadi ada 7 langkah kota kreatif. Yang pertama, mengubah rintangan menjadi kreativitas, menciptakan lebih banyak individu kreatif, dan seterusnya sampai 7 poin. Kemudian UNESCO juga mengeluarkan parameter untuk menjadi kota itu menjadi kota yang disebut kota kreatif. Yang pertama, bagaimana penghasilan dari sektor industri kreatif di 5 tahun terakhir. Kalau memang signifikan, maka kota itu boleh mengajukan menjadi kota kreatif. Kemudian yang kedua, event. Apa yang dilakukan terkait dengan industri kreatif yang dilakukan di kota itu. Makanya sekarang kota Bandung itu eventnya kan banyak ya. Jadi berani mengajukan itu. Bahkan ketika mengajukan itu harus di list 1 tahun itu ada berapa event kegiatan yang eh, dilakukan oleh Kota Bandung. Yang ketiga, instansi pendidikan yang terkait ada nggak terkait dengan kota kreatif tersebut. Misalnya kalau dia kota kuliner, maka di situ harus ada lembaga pendidikan yang bidangnya memang kuliner. Kalau dia bidangnya desain, maka harus ada lembaga pendidikan yang bidangnya desain. Kemudian yang keempat adanya ruang kreatif yang tersedia. Nah, ruang kreatif itu semacam taman kota atau apa ya tempat kumpul komunitas dan sebagainya gitu ya. Kemudian yang kelima fasilitas yang tersedia untuk kegiatan kreatif apakah tersedia. Kemudian yang keenam apa saja program kota yang
menunjang adanya kegiatan kreatif ini, program kota itu bukan cuma event ya, tapi juga bisa di bidang lain semacam disediakannya fasilitas co-working space misalnya gitu ya, atau eh, ini ya, atau program yang dirancang dari tingkat RT RW terkait dengan kegiatan kreatif. Yang ketujuh, peran akademis dan pemerintahan yang mendukung, misalnya kampus mana mendukung, pemerintahan mana yang mendukung. Yang ke-8, kegiatan yang mendukung apa saja, dan yang ke-9, kerjasama kota, dan yang ke-10, fasilitas jejaring yang dilakukan apa saja. Kemudian apa saja indikator kota kreatif? Nah, di sini dari gambar ini kita lihat bahwa Bandung adalah kota kreatif dalam bidang desain. Kenapa? Yang pertama, potensi kota Bandung sebagai kota kreatif ini apa namanya ditunjang oleh 68% penduduk berusia di bawah 40 tahun. Kota yang didesain dengan pola Garden City Eropa dan bangunan yang Art Deco. Terdapat lebih dari 50 perguruan tinggi dan pusat penelitian, menjadi pusat berbagai industri strategi Indonesia, dan dikelilingi oleh kota-kota sumber daya manusia, sumber daya alam, industri, manufaktur, dan sebagainya. Kemudian apa yang disebut dengan desain? Desain itu bisa dari sisi arsitektur, ilustrasi komik, animasi, desain komunikasi visual, desain interior, digital kreatif, new craft, fashion, desain produk, dan arsitektur landscape. Nah, itu yang bisa dikategorikan dengan kota desain. Kemudian, ini kalau Bandung Kota Kreatif ini desain, hal ini juga ditunjang dengan sektor lain semacam seperti musik, gastronomi, media art, sastra, film karya seni dan sebagainya yang mensupport desain yang ada di Kota Bandung. Kemudian aspek lain yang membuat Kota Bandung menjadi kota desain adalah perguruan tinggi, publikasi atau event reguler, ruang-ruang ekspresi dan sebagainya. Kemudian industri bidang kreatif, asosiasi profesi, kontribusi ekonomi dan sebagainya. Oke ya, ini sumbernya dari UCCN 2015. Oke, kemudian kita lihat gimana step-step Kota Bandung menjadi kota kreatif desain ya. Yang pertama, Kota Bandung itu sudah memenuhi 6 aspek ini ya, kebijakan kreatif, infrastruktur kreatif, hukum etika dan HKI, HAKI ya, sistem pendukung kreatif, kapasitas kreatif, dan kontribusi ekonomi. Kemudian Kota Bandung membentuk sebuah forum kota kreatif Indonesia yang membuat indikatornya sendiri, yaitu kota kreatif sebagai kota walas asih dan seterusnya ya. Kota kreatif adalah kota yang memelihara kearifan sejarah dan seterusnya. Kemudian dikombinasikan dengan apa yang disyaratkan oleh UNESCO yang tadi sudah kita bahas, yaitu penghasilan terakhir 5 tahun, event yang dilakukan, institusi pendidikan, ruang kreatif, dan seterusnya. Kemudian disupport juga oleh kementerian, yaitu berupa kapasitas SDM, talenta, teknologi, inovasi, toleransi, regulasi, ketenagakerjaan, dan seterusnya. Akhirnya, sesudah dipilah sesuai kategorinya, maka yang paling lengkap dan paling support Bandung adalah kota desain, ya, kota desain. Yang dipilih dari 15 kategori, dipilihlah Bandung sebagai kota desain. Nah, siapa saja yang berperan dari penerapan itu? Ada bukan cuma
pemerintah ya, tapi juga organisasinya namanya BCCF, Bandung Creative City Forum, dan seterusnya ya ada Bapeda, dan seterusnya. Ada perguruan tinggi ya, ada kantor kepolisian. Nah, ini juga ada parameter kotanya, tadi yang sudah kita bahas. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6, 7. Ada 7 perguruan tinggi yang terkait dengan desain. Ya, terkait dengan desain itu ada 7, sehingga Kota Bandung cukup lengkap apabila dikategorikan sebagai desain. Nah, kemudian sebelum kita mengusulkannya ke UNESCO, maka kita lihat dulu kategorinya. Kota Bandung itu kota yang capaian indikatornya tinggi, sedang, atau rendah. Nah, dari sini kita lihat bahwa dari stakeholdernya ada 4, parameter UNESCO-nya ada 9, indikatornya ada 6, maka kita lihat, kita cari datanya nih ya, kita cari datanya, akhirnya kita peroleh bahwa aktivitas atau kegiatan yang paling banyak dilakukan di Kota Bandung itu sebetulnya ada di fashion, desain, desain pakaian, desain interior, musik, media digital, ilustrasi, lukisan, fotografi, kemudian public art, kemudian game komputer. Ini sangat tinggi ya poin-poin yang ada di Kota Bandung. Kemudian kita tanyakan bagaimana status hukumnya, bagaimana mendaftarkan merek sudah ada atau belum, pendapatannya bagaimana, ternyata dominannya adalah pendapatannya di kisaran 50 juta. Kemudian berapa jumlah karyawannya, ternyata dominasinya jumlah karyawan di sektor desain itu ini ada di 1 sampai 5 orang ya. Siapa klien terbanyaknya itu masyarakat umum. Pangsa pasarnya itu paling banyak ternyata ada di lokal, di Kota Bandung. Suplainya dari mana ternyata paling banyak di lokal, di Kota Bandung. Kemudian kita bandingkan dengan bisnis kuliner yang ada di Kota Bandung. Ini sesudah disurvei ke lapangan ternyata masukan dari masyarakat terkait dengan kota kuliner Kota Bandung ini banyak ya. Misalnya membuka outlet baru, membuka cabang baru dan seterusnya. Kemudian bidang fashion ini bidang fashion. Kemudian yang lain-lainnya ini jawabannya. Dan kita juga survei kalau dapat uangnya dari mana. Ternyata dominannya itu asalnya dari modal untuk berkembang. Kemudian staffnya itu ternyata rekrutmen yang paling banyak. Dan layanan konsumennya itu adalah identifikasi dan pengembangan pasar baru. Dukungan yang diperlukan itu adalah ini yang diinginkan oleh pelaku usahanya ternyata kemudahan izin usaha, modalnya dan seterusnya ya. Kemudian ini kuliner dan seterusnya, ada sampai kesimpulan nggak ya? Nah, jadi sebagai penutup dari materi bahwa kota kreatif itu adalah pilihan, tidak wajib. Kemudian indikator untuk membuat dosier atau borang ya, bukan boring ya, borang untuk mengajukan kepada UNESCO sebagai kota kreatif. Ada indikator yang harus dipenuhi agar bisa diluluskan sebagai kota kreatif. Data menjadi hal yang penting untuk menjadi kota kreatif. Pekalongan dan Bandung adalah kota kreatif pertama di Indonesia dan kota kreatif menjadi SDM menjadi lebih kreatif dan pemerintah akan mendukung hal yang bersifat kreatif bagi warganya. Oke, mungkin itu ya materinya terkait dengan kota kreatif. Mungkin bisa kita sambil diskusi atau ada yang mau ditanyakan terkait dengan kota kreatif. Silakan, Bang. Bisa dipahami atau gelap ya? Siapa tahu jadi bingung ini apa sih maunya gitu.
Silakan kalau ada yang mau bertanya. Paham? Bisa dipahami? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada? Nah, tidak ada ini bisa memahami atau tidak paham? Paham. Paham, Bapak. Paham ya? Aduh. Iya, ya, susah ya ini kalau ini. Kemarin itu saya ke ini, ke mana tuh yang kemarin siapa yang bilang Mariska yang bilang ya? Ke Santira. Santira tuh kemarin siapa yang bilang? Hari Sabtu kemarin saya ke Santira. Udah pernah belum? Belum ya, orang Pangandaran belum ke Santira ya. Yang ada itu tuh ban-bannya itu kan? Yang ada gua-guanya itu ya? Nah, saya kemarin ke sana, terus saya ngobrol ya sama orang pengelolanya. Nah, kayaknya kalau kalian ikut memikirkan itu bisa lebih maju mungkin ya, tempat wisatanya ya. Tapi ada yang udah pernah belum ke Santira? Belum. Belum satu pun di sini. Terus ngapain aja di Pangandaran? Kenapa tapi nggak main? Oh iya. Terus ngapain Nadia di situ? Lewat aja kita ya. Enggak, Pak. Observasi buat tugas. Oh, kenapa nggak main aja? Karena waktu itu datangnya sore, Pak. Jadi itunya juga udah tutup. Jadi kita cuma ketemu sama pengelolanya aja. Jadi kita cuma wawancara. Terus waktu itu juga nggak nggak sempet, Pak. Hmm, apa kesimpulannya? Kalau Santirah itu eh, apa ya, pengelolanya tuh udah lumayan bagus ya, Pak. Cuman emang di bagian eh, keselamatannya aja, kayak peralatan keselamatannya belum terlalu lengkap. Iya, iya. Terus apa masalah yang lainnya? Dia bisa berkembang nggak? Kalau menurut Nadia, dari selain yang lain, dari apa ya, eh, transportasinya gitu Pak, jalanannya kayak kalau misalnya emang jalanannya udah lebih baik gitu, bisa Jalanan kayak aksesnya maksudnya. ya akses buat ke Santirahnya itu emang cukup kurang karena eh, yang pertama jauh dari kota, terus juga jalanannya belum terlalu bagus gitu Pak. Jalanannya kurang bagus. Iya, iya betul. Tapi Ya, dari arah kampus PSTKU bagus ya? area kampus Pak. Enggak, maksudnya Santirah dari arah kampus. Itu kayaknya jalannya lebih bagus dari arah kampus PSTKU. Iya enggak? Iya Pak. Kalau itu iya lebih bagus Santirah. Cuman emang kalau misalnya dibandingkan dengan wisata lain gitu Pak yang kayak di Hmm. Green Canyon atau di tempat yang lain emang Santirah aksesnya lebih susah gitu Pak dijangkau sama Susah ya. Oh ya, orang-orang. masuk ke dalam gitu ya? Iya, Iya, iya betul, betul, betul. Setuju saya. Oke, pertanyaan berikutnya, kota Pangandaran, mungkinkah jadi kota kreatif menurut Anda, menurut kalian sebagai orang Pangandaran? mungkin menurut Nadia susah Pak karena yang kan kalau misalnya kota kreatif kan harus ada kayak acara event-event gitu ya Pak. Nah, kalau misalnya di Iya. Pangandaran acara event-event itu jarang kayak misalnya kayak penampilan tradisional khas Pangandaran juga nggak ada kan kalau misalnya di Bali ada tari kecak Hmm. terus ada penampilan-penampilan yang selain cuma menjual dari alami aja gitu. Kalau Pangandaran emang sekarang kebanyakan wisatanya itu difokuskan di alami aja gitu kayak curug, pantai gitu-gitu Pak. Iya. Memang nggak punya tari-tarian tradisional di Pangandaran? Ada Bapak, Ada, cuman kurang kurang itu loh Bapak. kurang dikembangkan ya. Iya betul. Padahal itu ini loh apa bisnis loh itu apa peluang bisnis gitu ya. Harusnya kalian nih orang anak administrasi bisnis mengembangkan wisata budaya. Nah, kayak di Bali gitu ya. Kemudian apa lagi? Kenapa kok Pangandaran nggak bisa jadi kota kreatif? Lagi kira-kira nggak kebayang ya. Belum melakukan survei ya kali ya. Nah, pertanyaan berikutnya apa sih untungnya jadi kota kreatif sebetulnya menurut kalian? Apa ini pendiam pada pemalu atau pendiam ini? Ada untungnya Pak. Apa untungnya Timo? Soalnya kan kayak dapat ketenaran gitu kan Pak. Kan soalnya buat jadi kota kreatif kan diakui sama UNESCO. Iya, Jadi kayak kalau kita mau berkunjung kota itu kayak lumayan dapat pamornya gitu.
Iya, betul ya. Jadi yang mempromosikan UNESCO gitu kan. Jadi bisa dibayangkan kalau Pangandaran itu dipromosikan oleh UNESCO, pasti wisatawan tambah banyak gitu ya, masuk kota Bandung. Pertanyaan berikutnya, gimana cara supaya Pangandaran itu jadi kota kreatif menurut Akali? Gimana caranya membuat Pangandaran menjadi kota kreatif? Izin menjawab Pak, mungkin kalau Ya, boleh. untuk dalam dekat mustahil Pak, karena Mustahil ya. untuk ya karena untuk buat inovasi pengembangannya di sini masih sangat kurang. Jadi Iya. menurut saya langkah awal untuk mau dijadiin kota kreatif sih kayaknya harus di research dan development L&D-nya juga harus ada gitu Pak, kan di sini juga UNIF juga gak ada ya Pak. Iya, Ada cuman mungkin cuma satu gitu, dan itu menurut saya buat pengembangannya itu masih kurang sih Pak kalau buat jadiin kota kreatif gitu. iya, betul. Tapi untuk jangka panjang mungkin nggak? Kalau jangka panjang mungkin sih Pak, karena kan udah ada ini ya, udah ada Unpad PSTKU, jadi kayak SDM yang dimiliki kita juga bagus-bagus, jadi menurut saya make sense sih Pak kalau dalam Bisa jangka ya? panjang. Ya. Oke. Kebayang sama Bimo kota apa kalau Pangandaran? Kalau saya kebayang ini sektor-sektor kayak itunya sih Pak, kayak Boga Bahari, lebih ke Boga Bah. arah situ nih ya, kayak ikan-ikan gitu, lebih ke arah kebayang ke arah situ. Cuman kalau misalnya dampak asli suksesnya kayak belum lihat sih Pak, belum ada gambaran langsung gitu. Oh, kan ada sektor kuliner, sektor fashion, seni. Kalau menurut Bimo, cocoknya jadi kota apa? Ada ide? Belum belum kebayang Pak, belum kebayang. Belum kebayang ya. Oke. Nah, kemarin kan udah bikin satu tugas ya. Saya coba kita diskusi saja untuk tema yang kota kreatif. Kalian yang diskusi, nanti di apa? Dibikin PowerPoint-nya kayak kemarin. Udah bagus ya, udah oke. Eh, tapi untuk apa namanya? Untuk tema yang sekarang tentu saja temanya tema kota kreatif ya. Nanti eh, kalau ada waktu kita presentasikan aja di apa namanya? Di 1-2 jam. Sorry. Masing-masing kelompok bisa mempresentasikannya sekitar eh, 10 menit kali ya, 10 menit. Tapi untuk materi yang kemarin sama yang hari ini mungkin bisa kita kumpulin dulu materinya. Tapi apa yang harus disiapkan di Kota Pangandaran, silakan kalian diskusi ya. Kelompok yang kemarin juga, sama tugasnya kayak kemarin, eh, membuat analisis atau membuat semacam eh, apa namanya paparan diskusi, hasil diskusi yang terkait dengan Kota Pangandaran sebagai kota kreatif. Nah, indikatornya dipakai untuk menilainya. Silakan metodenya disesuaikan dengan yang Anda tahu. Pakai SWOT analisis, kalau misalnya tahunya pakai SWOT analisis boleh. Kalau bisa pakai AHP boleh. Kemudian kalau bisa pakai apa namanya metode yang sederhana juga boleh. Misalnya pakai hasil wawancara antara anggota kelompok boleh. Jadi pertanyaannya adalah 3. Bagaimana mengukur kota kreatif yang ada di Pangandaran? Di sini sebetulnya Pangandaran tuh kalau lihat di websitenya Kadin Pangandaran sebetulnya sudah mengembangkan ekonomi kreatif sebagai penggerak industri pariwisatanya. Pertanyaan kedua, jadi bikin aja 5 slide maksimal ya. Tap- Tapi jawablah pertanyaannya, bagaimana mengukur kota kreatif, apa yang harus disiapkan oleh Kota Pangandaran khususnya, dan bagaimana contohnya cara
kita memutuskan bahwa kota Pangandaran itu adalah kota kreatif. Dan yang harus diingat bahwa kota kreatif itu kan ada sektornya ya. Sektornya kan sudah saya sampaikan, atau sudah pernah disampaikan. Kalau tahun 2015 masih ada 15 sektornya, ada penambahan yang lain. Nah, tapi untuk yang tugas hari ini mungkin bisa dipilih aja dan alasannya ya, apakah mau arsitek, desain, fashion, kerajinan, kuliner, dan seterusnya. Bisa dipahami nggak kira-kira tugasnya ya? Jadi cukup menjawab 3 pertanyaan ini. Misalnya kelompok satu menyatakan bahwa Pangandaran itu adalah kota kota kuliner misalnya. Gimana cara mengukurnya? Alasannya apa? Nah, sebetulnya kalau sempat dibuka di slide ini, nanti bisa kelihatan metode mengukurnya ya. Salah satunya adalah dengan cara indikatornya. Nah, misalnya kita pakai parameter UNESCO ini, kita bisa membuat analisis aja bagaimana penghasilan dari sektor kuliner di Pangandaran 5 tahun terakhir. Event apa yang sudah dilakukan terkait dengan kuliner dan seterusnya. Gitu ya, mungkin bisa dipahami nggak? Bisa pahami ya? Atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bapak punten buat Ya, PPT-nya bakal di-share nggak ya? ya, saya share sekarang ya. Oke, baik Pak. Terima kasih. Ya, ada lagi yang mau ditanya? Jadi cukup menjawab 3 pertanyaan ini. Bagaimana mengukur kota kreatif Pangandaran ya? Jadi bukan bukan kota kreatif secara umum, tapi Pangandaran. Apa yang harus disiapkan oleh kotanya, kota Pangandarannya, dan gimana modelnya lah. Kalau misalnya bisa dibikin modelnya, misalnya Pak, eventnya dilakukan 1 tahun sekali dan seterusnya. Oke, tidak berlama-lama, saya share aja waktunya. Silakan dikerjakan per kelompok sekarang ya. Waktunya sampai jam 12. Jadi sekarang saya kirimkan materinya untuk jadi bahan ya.